Hai multimedia, kenalin nama gua Abdullah Thorik. Gua mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, jurusan Desain Grafis, program studi Multimedia semester 5. Gua ada seorang Instagramer dan fotografer sekaligus graphic designer. Untuk device yang pertama kali gua pakai HP gua, smartphone Samsung Galaxy A30. Itu pertama kali banget gue pakai di dunia fotografi. Gue baru punya itu. Jadi itu adalah device pertama kali yang gue pakai saat gue terjun di dunia fotografi. Dibilang serius di dunia fotografi itu di awal tahun 2021 itu gue serius untuk masuk ke freelance fotografi, yang dimana gue harus bergelut dengan klien, yang dimana ya klien-klien kayak gitulah ya. Terus kayak buat nyari penghasilan tambahan segala macam itu di 2021 awal. Jadi baru banget lah ya masuk ke industri fotografi. Tapi kalau misalkan terjun di dunia fotografinya itu di awal tahun 2020, ya awal-awal masa pandemik lah. Itu gue baru terjun di dunia fotografi, kayak baru kenal tentang fotografi. Motivasi gue yang pertama banget nih ya, gue pengen punya banyak temen. Ya, gue pengen punya banyak temen yang dimana bisa dibilang satu sefrekuensi. Jadi kayak kalau misalkan mau hunting atau foto, gue bisa ngajak mereka gitu kan. Terus yang kedua, gue bisa mendapatkan ilmu secara gratis, ilmu fotografi, yang dimana gue bisa sharing ilmu nih sama teman-teman gue yang udah gue temuin gitu kan. Terus yang ketiga, ini fotografi tuh hobi gue, passion gue. Jadi kayak ya udah gue suka aja gitu kan. Makanya gue coba terjun di dunia fotografi gitu kan. Sekalian belajar apa itu fotografi, apa itu komposisi segala macam. Dalam fotografi mungkin ya menurut gue yang pertama kali harus diperhatikan yaitu lu mau foto apa. Ya lu harus tentuin lu mau foto apa, di mana, kayak apa gitu, tekniknya apa gitu. Lu harus punya satu objek foto gitu kan. Misalkan gue mau foto bangunan, ya udah lu harus cari bangunannya. Ya kali lu mau foto bangunan, lu motonya orang gitu kan, jadi kayak nggak nyambung. Jadi lu harus tahu dulu nih, sebelum lu mau motret lu harus tahu objek yang lu mau foto gitu. Terus waktunya kapan, teknisnya kapan, itu juga termasuk. Terus yang kedua yang harus banget diperhatikan yaitu device. Kayak misalkan memori kalian tuh cukup atau enggak, terus baterainya itu cukup atau enggak. Terus kayak diperhatikan dengan baik, dicek, dan kalau bisa di recheck lagi gitu, check and recheck lah ya. Kalau itu mungkin dari gue ya, kayak yang harus diperhatikan. Wah, kalau dibilang minder sih pernah. Kalau buat pernah ngerasa minder sama foto orang, pernah. Kayak misalkan gini, gue nemu satu foto kereta gitu misalkan ya, atau enggak orang, atau enggak ya pada intinya foto yang dimana gue tahu cara ngambilnya itu misalkan pakai HP. Nah, orang ini bisa ngambil tapi kok gue enggak gitu. Salahnya di mana gitu? Apakah HP gue kurang bagus? Kan enggak juga kan. Dan ya kalau dibilang minder gitu. Tapi dari minder gue ini, gue menjadikan pelajaran buat gue harus bisa berkembang dan lebih baik. Kalau bisa harus ngalahin hasil foto orang yang ini nih gitu. Jadi mindernya gue tuh menjadi tolak ukur untuk gue berkembang terus di fotografi gitu.
untuk menambah skill, menambah pengetahuan gitu kan. Ya pada intinya kalau lu udah minder, ya udah jangan minder aja gitu, tapi jadiin itu tolak ukur untuk lu biar terus untuk belajar gitu. Sekali hunting, waduh, kalau ditanya sekali hunting dapat foto berapa, gue nggak tahu sih, tentatif. Kadang gue cek hasilnya berapa, tapi kadang gue nggak cek gitu, jadi ya udahlah. Tapi waktu itu gue pernah ngecek hunting di akhir tahun 2020, itu gue hunting bisa sampai dapat kurang lebih 160 foto kurang lebih gitu. Tapi yang gue pakai ataupun yang gue posting di Instagram cuma 8-10 gitu ya. Kenapa gue cuman milih 8-10 ya, karena menurut gue 8-10 foto ini yang dimana yang terbaik lah gitu, kayak nggak ngeblur, nggak terlalu keterangan, nggak terlalu gelap gitu ya. Pada intinya komposisinya pas lah gitu. Itu foto terbanyak kayak 150, dan itu cuman hunting dari jam 10 sampai kurang lebih jam setengah 5 lah. Dan itu juga ada istirahatnya di jam 1 sampai jam 2 ya, istirahat 1 jam, karena di jam 1 jam 2 itu gue paling hindarin banget hunting jam-jam segitu, karena cahaya terlalu terik banget. Pertama dari guanya bakal kepanasan, dan yang kedua cahaya yang masuk ke hasil kamera nanti bakal jadi over gitu, jadi takutnya jelek atau apa gitu kan. Makanya ngindarin di jam segitu, dan di jam-jam segitu tuh buat istirahat. Ini harus di note dulu ya guys, gua adalah pemula freelance fotografi, yang dimana freelance fotografer. Gua terjun di dunia freelance fotografer terjun di dunia freelance fotografi itu di awal tahun 2021. Jadi suka dukanya gue mungkin masih dikit lah ya, beda dengan hal sama teman-teman yang dimana mungkin kalian lebih lama terjunnya ataupun jam terbangnya lebih banyak gitu. Mungkin dari dukanya dulu ya. Kalau dukanya itu mungkin ada beberapa klien yang dimana bisa dibilang ngeselin, rese, suka gak ngotak lah atau apa gitu kan. Ya itu dukanya gitu. Kayak misalkan kalian motret dari pagi sampai sore, terus kalian malamnya baru nyampe, tapi tiba-tiba tuh klien minta jadinya tuh besok pagi gitu, yang dimana hasil jadi plus udah diedit kan, kayak kurang make sense gitu kan, kayak ini orang gila kali ya gitu. Terus mungkin gue juga pernah dapet klien yang dimana kayak gue udah ngasih hasil editan gue dengan menurut gue komposisi terbaik dari gue, tapi dari klien minta kayak ini kurang terang, ini kegelapan, terus ini warnanya kurang, terus ini terlalu pokoknya kayak minta revisi, tapi minta revisinya agak kurang jelas dan malah jadi ngerubah komposisi gue lagi gitu kan. Itu ngeselin banget sih gitu ya. Dan mungkin dukanya gue pernah dapat klien yang dimana dia ngontakin gue di awal kayak, mas saya mau foto, tapi pas di follow up lagi ternyata nggak jadi foto. Itu ngeselin banget sih, itu bikin sakit hati. Aduh, itu ya pada intinya ngeselin banget tuh klien kayak gitu. Kalau buat sukanya di freelance photographer itu, pertama ya gue bisa dapet ilmu secara gratis dari teman-teman yang gue temuin. Misalkan kayak gue ngejob sama siapa, gue bisa dapet ilmu gratis dari dia gitu kan, secara tidak langsung, meskipun gue harus mengeluarkan effort lebih besar. Terus sukanya itu, gue suka banget sama pekerjaan yang dimana itu sesuai dengan hobi gue, dengan sesuai passion gue, karena kayak ngerjainnya tuh seneng aja gitu. Terus senangnya lagi gue punya banyak kenalan, punya banyak teman baru lagi gitu kan.
Terus sukanya lagi ya tentunya dibayar, itu suka banget. Kayak lu ngejalanin suatu hobi lu tapi dibayar gitu, ya itu gue suka gitu. Ya pada intinya itu suka duka dari gua seorang pemula di dalam freelance fotografer ya. Jangan samain sama kalian yang dimana mungkin kalian jauh lebih banyak jam terbangnya ketimbang gua. Oke? Oke, mungkin sekilas gue cerita dari 2020 yang dimana pertama kali gue terjun di dunia fotografi. Itu gue sering banget hunting segala macem, bahkan sampai ortu pun bilang kayak, kamu ngapain sih keluar mulu, kamu ngapain sih jalan-jalan mulu, kayak ngabisin duit gitu, ngabisin uang gitu. Dan dari omongan ortu itu menjadi tolak ukur gue, kayak gue bisa loh berkembang di dunia fotografi, gue harus bisa ngebuktiin kalau omongan ortu tuh nggak ya benar, tapi ada hasilnya gitu, bukan sebenarnya cuma buat ngeluarin uang doang gitu. Dan akhirnya di 2021 sebelum puasa itu gue diajakin hunting bareng Ekspor Jakarta sama Samsung Indonesia, kayak mereka lagi collabs. Itu diajakin hunting kayak, Rik lu mau hunting gak ya, salah satu orang lah, salah satu admin Ekspor Jakarta lah, itu kayak, Rik lu mau hunting gak bareng Samsung Indonesia. Wow, menurut gue kayak ini bukan kayak mimpi, tapi ini kejadian real sama gue. Dan waktu itu huntingnya lebih tepatnya kita udah disediain device-nya sama Samsung Indonesia, jadi kita huntingnya bukan pakai device kita. Itu pertama kalinya gue nyobain Samsung S21 Ultra. Lu bayangin, jadi tuh HP baru keluar di bulan Februari, kalau salah Februari, Maret, April, Mei gue udah nyobain. Jadi kayak sekitaran baru 3 bulan keluar gue udah nyobain. Ya meskipun gue belum bisa memiliki ataupun belum bisa beli ya, tapi setidaknya gue udah nyobain gitu kan, kayak seneng aja gitu. Dari nyobain fitur kamera, fitur buat motret, buat video, ataupun mode-mode lainnya, itu gue udah nyobain semua dan itu seneng banget. Dan waktu itu hunting di daerah Duku Atas sama Bundaran HI, jadi kita jalan dari Duku Atas Sudirman sampai ke Bundaran HI. Lanjut di sebelum lanjut, gue pulang dari ya setelah acara itu gue bilang ke ortu gue kayak, ini hasilnya nih, jadi nggak cuma buang-buang duit, tapi bisa diajakin hunting sama brand, dan brandnya itu ya bisa dibilang udah terkenal gitu. Itu seneng banget, dan dari situ akhirnya ortu ngizinin buat secara benar-benar ngizinin gitu ya buat hunting gitu ya meskipun di situ gue harus belajar untuk memanajemen keuangan gue. Terus di bulan puasa gue diajakin hunting lagi sama Boy lagi, yang dimana mungkin kalian bisa ngecek IG-nya Boy lagi. Itu beliau adalah bapak Instagram Indonesia, bapak Instagramer Indonesia. Itu gue diajakin hunting bareng beliau, bareng Samsung Indonesia lagi untuk kedua kalinya. Itu hunting di daerah Blok M, dan kedua kalinya juga gue megang Samsung Galaxy S21 Ultra. Itu ya senangnya bukan main lah ya, 2 kali gitu kan, apalagi itu HP baru keluar gitu, baru banget keluar 3 bulan bisa langsung gue cobain. Terus habis itu pengalaman gue selanjutnya, gue bisa ketemu banyak orang, banyak teman baru. Bahkan kalau kalian kenal iw.wm, itu gue udah ketemu sama beliau dan senang banget. Beliau adalah fotografer asal Bali, temennya backpacker tampan, temennya Akil Afif gitu kan, Akil Afif. Itu gue seneng banget, bahkan gue bisa sampai di fallback gitu. Waduh, itu bukan main lah senengnya. Terus gue juga bisa ketemu, bahkan sharing ilmu sama Aris Lukman selaku founder Iponesia. Itu juga seneng banget gitu. Ternyata tidak semua yang checklist biru
itu sombong gitu kan, ada juga yang humble, ada juga yang mau diajakin sharing terbuka gitu kan, bahkan sama kayak orang kayak gue nih yang dimana bisa dibilang pemula di dunia fotografi. Terus gue diajakin juga join di salah satu tim weddingan, yaitu namanya Laduni Kreatif. Kalian bisa cek di sini, pokoknya di sini lah ya, laduni.kreatif ya gitu. Itu tim weddingan ataupun tim foto momen, entah momen keluarga ya, pokoknya momen yang mau diabadikan lah. Bisa di follow, ataupun kalian seandainya ada momen berharga kalian yang mau diabadikan, bisa banget pakai jasa Laduni Kreatif. Cakep, promosi. Terus mungkin baru-baru ini gue diajakin hunting sama foto-foto kota. Kalian bisa cek aja IG-nya foto-foto kota. Itu salah satu komunitas, gue bisa nyebutnya komunitas sih karena mereka kadang ngajakin hunting bareng gitu. Itu huntingnya di daerah CSW, di daerah Blok M. Dan itu gue agak kaget sih karena pas dateng ya yang hunting itu tim Sony gitu, kaget aja. Dan kayak gue sendiri datang kayak gue kok cuma pakai HP ya, tapi pas gue datang hunting itu gue nggak minder sama sekali kalau buat device ya udah gitu kan. Gue datang pakai HP, mereka datang pakai kamera mereka gitu ya. Gue hunting pakai HP karena udah nyaman aja gitu pakai HP. Jadi kayak hunting nih, kalian ngeluarin dari kantong, langsung motret momen-momen yang kalian inginkan gitu kan. Jadi bisa dibilang momennya nggak terlewatkan ya gitu kan. Kalau di kamera kadang harus nyeting lagi kayak cahayanya, ISO, shutter speed, aperture, titik fokus segala macem ya, harus di ini lagi lah ya. Pada intinya gue alhamdulillahnya sampai sekarang gue setiap hunting nggak ada yang namanya main kasta-kastaan kayak lu masih pakai HP, gue udah pakai kamera nih, lu mending sono deh yang pakai HP. Nggak, alhamdulillahnya udah nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya udah, kita hunting bareng gitu, habis motret bareng-bareng, habis motret di satu tempat yang bareng, kita sharing ilmu bareng-bareng. Itu enak banget gitu, dan kalian harus cobain itu. Dan ya sedikit itulah pengalaman dari gue semenjak gue terjun di dunia fotografi. Itu pengalaman gue sedikit banget. Mungkin kalian yang lebih banyak pengalamannya dari gue gitu kan. Dan ya mungkin ya ini sebuah hadiah aja buat gue dari orang-orang baik lah, yang dimana gue bisa di follow back sama boy lagi. Dan itu bertepatan pada bulan kelahiran gue, yaitu bulan Oktober ini. Jadi pas malam tanggal 1 di bulan Oktober itu gue di follow back. Kaget banget sih, tapi dalam hati gue itu mungkin adalah sebuah hadiah gue, sebuah reward buat gue, yang dimana gue bisa sampai ke titik sekarang. Mungkin itu cerita sedikit pengalaman dari gue. Saran untuk kalian yang ingin memulai di dunia fotografi, yang pertama gue menyarankan banget kalian jangan pernah insecure terhadap apa yang kalian miliki gitu. Kalau kalian baru punya HP ya udah pakai aja dulu gitu. Nanti kalau kalian udah ada rezeki, udah ada budget atau dana yang memungkinkan untuk membeli kamera, ya udah beli gitu kan, untuk upgrade. Dan jadikan upgrade device kalian ini menjadi adalah sebuah self reward buat kalian untuk terus maju ataupun berkembang di dunia fotografi. Terus yang kedua, perbanyak teman untuk hunting bareng, biar kalian juga bisa sharing ilmu bareng gitu kan. Terus terusnya kalian jangan pernah sombong lah ya sama orang baru gitu. Dan kalian pun juga nggak tahu kan orang baru itu
ilmunya bisa di atas kalian, bisa jadi di atas kalian gitu. Jadi yang pernah sombong. Terus ya mungkin terakhir dari gua kayak banyakin ekspor. Kenapa? Karena biar kalian tahu apa aja yang harus kalian perbaikin di diri kalian, apa aja yang harus kalian banyakin pengetahuan tentang itu. Misalkan kalian belum tahu tentang foto bangunan, ya udah foto bangunan apa kayak gimana, kalian cari tahu, banyakin ekspor gitu guys. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sharingin yang gue bisa sharing ke kalian tentang dunia fotografi gitu. Oh ya, notes ya, sekali lagi gue adalah seorang pemula di dunia fotografi, jadi jangan disamaratakan sama orang lain gitu. Toh jam terbangnya beda-beda gitu kan. Mungkin kata penutup lah dari gue, kata penutup dari gue yaitu don't stop programming. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah pernah menyerah untuk terus berkarya ataupun untuk terus motret. Ya, karena kalian juga nggak tahu kalian bakal berakhir di mana gitu kan. Gitu. Ya, terus kembangin aja ilmu kalian, terus kalian sharing aja bareng teman-teman kalian ilmu kalian gitu. Biar kalian tuh terus tetap maju, terus tetap berkarya, biar ilmu kalian pun juga nggak sia-sia lah. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing tentang dunia fotografi. Oh ya, untuk kalian yang belum follow Instagram gue, bisa banget follow Instagram Tarik Tambang. Itu IG gue, Tarik Tambang, nggak ada apa-apa, Tarik Tambang deh. Ya kalau kalian mau follow tinggal follow, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa, dan gue nggak maksa buat kalian nge-follow gitu. Tapi kalau seandainya kalian suka dengan hasil karya-karya gue dan kalian ingin mau mesen jasa gue, bisa banget kontakin nomor yang udah tertera di Instagram gue gitu. Kali aja kan kalian lagi membutuhkan seorang fotografer yang gitu kan, ya mungkin kali aja gitu. Ya mungkin itu aja dari gue. Thank you banget yang udah mau nonton sampai akhir. See you next time and bye.